Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah wilayah yang dipijak oleh ribuan langkah dari seluruh dunia, anak-anak tumbuh di peluk alam, menikmati hasil sang tanah. Berbagai kisah terukir ibarat lukisan nan menghiasi era yang terus menyertai dari waktu ke waktu. 500 tahun lalu, Natlan, negeri ini berdiri di atas tumpuan yang berada dalam ambang kehancuran. Tak ada lagi suara teriakan menjerit meminta tolong di medan perang. Sebuah tempat di mana para 5 pejuang meragi segala ritual yang mampu mereka tuai demi negeri terkasih. 5 wira tersebut mewakilkan 5 suku yang menopang tanah air mereka, yakni pertama, suku Children of Echo atau putra-putri Gema, menyandang warna senja, jingga, dan juga kuning. Warna yang identik dengan batu kristal di bawah tanah suku ini. Mereka menjunjung tinggi seni menempa. Kedua, terdapat suku Sons of the Canopy, bisa juga disebut tirai daun. Sesuai panggilannya, daun. Suku ini mengemban warna hijau. Warga Sons of the Canopy tinggal di tebing-tebing tinggi nan curam. Mereka terkenal akan kebijaksanaannya dalam situasi genting bak perang. Kemudian, hadirlah wilayah yang dihiasi nuansa biru lautnya. Kediaman para peselancar yang tinggal bersama hewan laut khas suku mereka, suku People of the Screens. Lalu, suku Masters of the Night Wind. Dengan reputasi mahir dalam seni merajut, suku ini menjunjung tinggi akan ajaran nenek moyang yang bersabda, jika tanah telah kehilangan warnanya, maka tidak akan ada lagi jiwa yang akan diingat. Itulah alasan mereka seringkali menggunakan warna mencolok agar mudah diingat. Maju ke depan, suku yang terakhir. Suku Flower Feather. Cocok dengan namanya, mereka mempunyai ikatan yang erat dengan langit. Mereka seringkali mengadakan turnamen balon udara bersama dengan burung-burung raksasa. Suara langkah kaki terdengar dari arah timur. Seorang gadis muda yang memakai pakaian dan syal putih bagaikan putih salju yang turun dari langit dengan hempasan lembut para angin biru. Membawa kain hangat yang memeluk lehernya dengan anggun bak merpati yang mengepakkan sayapnya sampai di negeri itu. Gadis muda tersebut berjalan di wilayah suku para penyempat, menuangkan seluruh semangat perjuangan ke dalam gila yang berkobarkan api membara. Gadis itu pun tiba di sebuah kediaman seorang penempat tersohor di suku itu, Children of Echo. Perempuan itu berasal dari negeri yang berada di timur. Di tempat itulah ia memulai perjalanannya sebagai pengembara asing. Sejujurnya, tujuan dari petualangan tersebut diawali dari hilangnya kakak sang gadis. Namun, baru beberapa waktu dari perjalanannya berlangsung, ia menguak suatu fakta bahwa kakaknya secara tidak langsung merupakan musuh di dunia yang mereka berdua kunjungi, Teifat. Dia yang sudah terdorong mencintai Teifat diminta untuk mempelajari dunia itu terlebih dahulu oleh sang kakak.
agar mengerti betapa busuk sifat yang semestinya. Sampai akhirnya masuk ke dalam lini masa di mana yang akan diceritakan. Sampai akhirnya dia datang meletakkan langkahnya dan menghembuskan napasnya pertama kali di negeri perang. Cuaca yang cerah. Lumin yang baru sampai pertama kali datang di tempat tinggal suku Children of Echoes terpana akan hal baru yang tidak biasa ia lihat sebelumnya, membuatnya tidak sadar mendekati seseorang. Lumin tidak berniat membangunkannya, namun suara langkah kakinya terdengar oleh telinga seseorang itu yang mengakibatkan bangunnya ia, Silonen. Kayak ada orang. Siapa ya? Halo? Kamu siapa ya? Maaf, aku baru banget di sini. Bisa nggak kamu kasih aku rute jalan yang bagus buat aku pergi? Maaf ya kalau misalnya aku membangunin kamu. Sebentar. Kamu Rumin ya? Oh, kamu tahu? Bisa saya nggak tahu coba kelakuan kamu di negeri sebelah itu kayak gimana? Ya gimana ya? Aku biasanya nggak langsung dipanggil kayak gini. Ya pertama sih aku mau menjadi aku. Dan aku Silonet. Aku seorang penumpang di sini. Kalau mau aku jadi pemandu kamu, boleh banget. Aku juga nggak tahu mau ngapain habis ini. Baiklah, yang pertama ini adalah sukuku, Children of the House. Jadi di sini ada yang namanya suku. Yap, ada 5 suku di sini. Habis ini sih rencananya kita bakal ke sayang sama Novi. Boleh. Aku juga kan aku bilang aku nggak tahu mau kemana. Baiklah, jadi nah, kita sudah sampai. Wah, tubingnya terang-terang ya. Ya, awas, tenang, bertarung aku juga jago kok. Apa ini? Oh, kamu gini? Iya, aku ini jatuh. Dia Rumin ya, Rumin tahu kan siapa? Aku bisa pakai lain di sini kok. Pasti dia kena korupsi habis. Bentar. Tadi kamu bilang apa? Korupsi habis kan? Kamu jangan basa-basi Rumin. Bisa aku bantu sesuatu? Maksudnya kamu ngapain? Mau bersihin korupsinya? Hah? Kamu bercanda? Kayak gimana? Iya udah deh. Terserah kamu. Yang penting jangan. Oh, ternyata kamu orangnya hebat ya. Oh, ya berarti selamat dah. Apa-apaan sih kamu tuh? Bilangan tadi terjadi apa? Kamu tadi kena korupsi abis dan kamu menyerang kami. Untung Bumi yang membantu kita. Hah? Bisa begitu ya? Maaf aku telah menyerang kalian. Aku sih nggak apa-apa ya. Kan kamu tadi juga nggak bisa mengenali tubuh kamu. Maaf ya aku telah menyerang kalian padahal kita baru ketemu. Aku bilang nggak apa-apa kok. Ini dia bilang nggak apa-apa kok. Kamu istirahat saja. Aku mau mandu sama kita berkumpulan dulu. Ya juga ya kan kamu salah kamu. Ya dong. Masalah kamu penting. Bercanda. Biar aku bantu. Ini kamu mau ikut atau tunggu di sini? Aku ikut. Baiklah. Para abis itu selalu aja ngerepotin. Oh, emang sebenarnya para abis itu maunya apa sih? Soalnya setiap kali aku menginjakan kaki di sini, rasanya kayak agak aneh. Udah tahu ya, para abis itu panas membuat
makan, lalu pembuatan kita sampai ke permukaan. Dan ya, Kak, maaf aku jadi curhat. Gak apa-apa kok, aku bakal selalu dengerin. Pula aku terus sedih sama yang dan ini itu kamu. Sudahlah, jangan dramatis. Lihat di depan sana, ada yang sedang berendam. Kita sudah sampai di tempat tinggal People of the Trees. Oh. Silakan, tumben, jalan-jalan. Wah, ibu dede ikut. Dan, kamu harus gimana? Jangan kayak gitu sama mata aku dong, Wani. Iya, maaf. Gak apa-apa, aku agak pusing aja. Udahlah, asal kau tahu ya. Suka aku itu lebih banget daripada salah. Kenapa juga aku strip sama orang yang aja yang gak tahu. Ya udah, bener berendam. Aku gak bener. Kalau kayak gitu, kita berbaju dulu. Aku gak usah ya, aku nunggu aja. Ayolah, jangan masuk lagi, ini orang tahu. Itu. Ampun, apa sih? Kayak gitu ya? Kan tadi kamu nunggu kamu. Tapi semakin aku jalan pada bunyi. Jangan, kamu capek. Kenapa? Kalian nanti bisa. Baiklah, kalau kamu juga silahkan dari dulu. Jadi dulu. Gadasi. Aduh, lebih. Kamu kenapa? Kok dia mati sih? Ya udah, mungkin aku bawa makanan ini. Itu dulu. Mungkin mana? Aku kan mau berteman sama kita. Oh, apa? Kayak lagi ada yang suka. Lakunya aneh. Kayak ini sesuatu gitu. Unfortunately, I am my own dog, my own fur companion, my own old lady on a forum who types in glittery decorum. Unfortunately, I take myself out walking every day, and I head my legs to the feet, and I give my hand to the leash. Every other day I'm wondering, what's a human being gotta be like? What's a way to just be confident? These sweetest things ruin my life. Every other day I'm wondering, was it a mistake to try and define what uncertain man in confidence? These sweetest things ruin my life. I can't smell well or tell the time. Not K through 8 nor K-9. For human, grossly underqualified. For canine, grossly overqualified. I don't blend in a past smart, and that truth remains for the Walmart. In either case, they say to me, what the fuck is lost in aisle 3? Every other day I'm wondering, what's a human being gotta be like?
What's the way to just be confident? These little things ruin my life. Every other day I'm wondering, was it a mistake to try and define what uncertain's mad in confidence? These little things ruin my life. Just watch me moving far away. Nobody even knows my name, and no one suspects that I'm not fine. And nobody else behavior Frankenstein. Just look at Victor in LA and sit with the wire evil they and all the majors at the labels. Rebooting soon as I am able. Every other day I'm wondering, what's a human being gotta be like? What's the way to just be confident? These weird instincts ruin my life. Every other day I'm wondering, was it a mistake to try and define what uncertain's mad in confidence? These weird instincts ruin my life. Da 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 da. These weird instincts ruin my life. Da 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 da. These weird instincts ruin my life. Oh, kamu yang tadi ya? Siapa? Wah, ini jalannya. Buat apa kesini? Dia bawa makanan. Oh, Sekarang coba deh kamu cerita. Kamu tuh kenapa sih? kamu pasti sadar kan kalau misalnya akhir-akhir ini tuh banyak masalah. Rasanya tuh kayak aku tuh magnet masalah gak sih? Kok kamu malah ngomong gitu? Padahal kamu yang paling banyak membantu. Mana mungkin jadi masalah? Tapi setiap kali aku nyicil di sini tuh pasti rasanya tuh aneh gitu loh. Jadi gitu ya? Ya, faktanya memang abis saat ini makin meningkat. Tapi kalau jadikan kamu sebagai magnet masalah, kayak kurang tepat sih. Sudahlah, jangan ngomong kayak gini lagi. Lumi, jangan lu pikirkan. Nathan yang dari dulu Kiki sadar ke Ebis. Tapi dari dulu tuh kalau misalnya aku ke suatu negara, pasti aja bakal ada masalah besar. Aku tahu, tapi coba lihat dari sudut pandang lain. Aku jelasin dulu. Jadi, kamu anggap diri kamu memakai masalah, karena setiap kali kamu tepat, sana pasti ada masalah kan? Coba kamu dari sudut pandang lain, kalau masalah itu sudah menjadi takdir dan kamu datang sebagai seorang penolong sebelum masalah itu jadi mengenaskan. Aku masalah kamu kan? Ya, itu adalah sebuah hal yang menyenangkan untuk didengar. Sudah, Mani, sini makanannya. Nih, dimakan ya. Kamu ikut juga. Ya. Rumin, Silonen, dan Mualani lanjut berbicara dengan lebih santai. Di tengah obrolan Mualani menjelaskan bahwa mungkin masalah ganasnya ancaman Ebis didasari oleh alasan yang tidak bisa dijelaskan. Ia juga menyarankan Lumin dan Silonen untuk pergi ke wilayah tempat tinggal para warga suku
Masters of the Night dan menemui seseorang yang terkenal dengan kemampuannya menafsirkan hal-hal janggal yang terjadi. Namun, orang tersebut cenderung menyendiri. Bahkan Mualani hanya pernah diceritakan oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah selesai berbicara, Mualani pun kembali ke rumahnya sendiri dan Lumin serta Silonen beristirahat. Mereka berdua berencana untuk melaksanakan hal yang disarankan Mualani keesokan harinya. Kamu kenapa lagi? Ya, sebenarnya yang tadi malam mulai dibicarakan mengenai aku. Cuma untuk masalah di mana mungkin kejadian akhir-akhir ini didasari oleh alasan yang kita tidak tahu, menegakkan aku. Udahlah, kita tanya ke orang yang kita pilih aja nanti. Oke. Terima kasih Mas. Andre hati-hati ya, Anda ini nanti makin ganas. Ya, aku katakannya. Tapi ada penting tanpa kalian, pasti eksistensi itu akan menghilang. Bisa memang eksistensi seseorang. Tepat sebenarnya. Aku sudah tiada. Namun berbeda dengan kejadian sebelumnya. Aku tidak bicara seperti keberadaan karena kalau si Ebis, aku masih di sini. Aku menurut aku datang ke sini dan sekarang kejadian ini, kamu tahu nggak di mana? Yang kau maksud itu aku. Bukan kamu kamu bukan udah meninggal. Sungguh beruntungnya kita. Kalau itu kamu juga anak sendiri kan? Seperti yang kalian tahu, maka dari kamar memang sudah tertera pada takdir untuk selalu bertarung. Ebis diperkenalkan untuk menghancurkan tanah Naga. 500 tahun pun berlalu. Bahkan tanah tak mampu menahan mereka. Pemimpin mereka, Ebis Lecter, yang tersegel kalau terlepas. Itulah ancaman terbesar. Terus gimana kenapa? Ada 5 marga kuno yang kita butuhkan. Sungguh bermisal tanah. Di tanah ini sudah lahir 5 marga kuno. Marga kuno adalah sebuah frekuensi pikiran untuk suatu suku agar mereka tetap hidup bersama sang tanah. Padahal 2 marga kuno akan hancur oleh berbagai kesulitan oleh orang yang tadi hitam dan putih. Kalau kulit itu 3 doang. Ya. Betul. Dan yang kedua adalah milikku. Kerja keras, berdiri. Satunya lagi ada di salah satu pahlawan yang berkuasa atas langit dan sayap. Takdir. Carilah orang tersebut di warga suku Flower Venice. Selamat tinggal si pemarah dan si pikiran. Beberapa jam pun berlalu. Silonen dan Lumin pun sampai di tempat yang mereka tuju. Namun, seperti halnya yang terjadi sebelumnya, masalah kembali muncul. Ada orang tuh, samperin nggak? Samperin lah kocak, nanti alurnya nggak lanjut. Ya. Mbak, Kenapa? Kenapa? kamu kelihatannya kayak lagi sedih. Mau diceritain dulu? Gak usah. Terus bilang. Kenapa? Kamu mau memilih Maria Kuno? Bukan. Kenapa? Jadi gini, kamu tahu kan, harusnya makin ganas. Tahu? Tinggal ada mereka. Oh, sudah sedih. Kamu sudah bilang ke orang-orang
Apa maksudnya? Oh, iya. Apa dia katakan? Kami butuh marga penumpang untuk melawan habis Lecter. Katanya sih pemimpin para habis. Kenapa sangat mau buka tuh? Loh, ini kamu? Kok kamu gak bilang? Harus. Tetes banget, Mbak. Mbak, sehat kan? Mau jalan-jalan bareng? Kalau mau cerita, boleh kok. Kok nggak jalan-jalan mulu? Taksi. Ya, aku ke kotoran dulu ya. Boleh bertanya tentang senjata yang kau pegang itu? Senjata ini punya adekku. Loh, terus kenapa ada di kamu? Ya kan dia udah gak ada. Jelas. Maaf. Namanya Wichi. Di beberapa perang sebelumnya, dia telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Ya, gak heran sih. Dia kan dokter yang hebat. Tapi, terkadang, dia hampir terbunuh dan terenggut nyawanya. Dan sekarang, udah bukan hampir lagi. Udah kejadian. Ya, mungkin emang dia yang bodoh. Atau apa yang gagal. Namanya Puici ya? Keren ya, bisa jadi dokter dan menyelamatkan banyak nyawa. Itu pekerjaan yang sangat penting di medan perang. Kan, pasti banyak banget korban yang berjatuhan. Bahkan, dia tetap menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik hingga akhir hayatnya. Sebenarnya, aku juga punya seorang kakak laki-laki. Namanya Either. Kita selalu bersama menjelajahi berbagai dunia. Tapi saat aku sampai ke Tibet ini, ada seseorang yang memisahkanku dari dia. Rasa kehilangan sandaran itu akan menyakitkan. Tapi mungkin aku nggak bisa ngerasain rasa sakit kamu. Tapi mungkin aku bisa merasakan setengahnya. Merasakan berapa sih? Ya, itu buruk sih. Tapi aku masih yakin kalau kakakku masih berada di suatu tempat. Sering merasa gagal. Kayak, kalau aja aku bisa meraih tangannya saat itu, mungkin kita nggak terpisah kayak gini. Tapi, saat aku sampai di sini, banyak banget orang-orang baik yang ngebantu aku keluar dari pikiran-pikiran yang sangat mengganggu aku sehari-hari. Mungkin aku nggak bisa ngilangin rasa sakit kamu sepenuhnya. Tapi, biar aku bantu ya. Biar kamu bisa melakukan hal-hal yang biasa kamu lakukan. Kalau terpuruk itu nggak baik loh. Gue tahu ya, kalau emang kamu cuma mau menangin hati aku dan memberikan manapun aku. Tapi, kalau itu alasannya, kamu berhasil. Ya, gimana ya? Aku kan memang butuh. Bukan cuma aku. Warga Natlan butuh maga kuno kamu untuk melawan Abyss Lecter. Kamu kenal Rorot? Tadi kayaknya kamu gak terkejut waktu aku sama si Lona yang nyebut namanya. Aku kenal dia sih, dan tadi aku deh. Aku tahu nggak Roro di mana? Harusnya si Lona masih belum jauh dari sini. Kamu ikut aja dia, sekalian ngobrol. Oke, bye. Kenapa? Kamu gak apa-apa? Maafin, kamu gak apa-apa kan? Aku kok pakai topeng? Ya udahlah, kamu hati-hati ya. Akhir-akhir ini Abyss makin ganas. Kamu kenapa? Kamu keluar banget. Kamu Abyss? Kok hidupnya kayak manusia? Belum mengenal. Abyss kan gak bisa bahasa Taibat. Gimana sih? Ya, kalau aku bisa, berarti aku. Abyss Lecter. Baiklah, menurutku kamu cocok untuk. Masa sih? Kamu tuh kelihatannya tuh kayak gimana ya? Kayak imut? Mungil. Maaf. Kau tahu terlalu banyak. Burning it all, heavens let them fall. Bitter ashes, little precious.
guns of broken faces, devil racing, searching for fate, crushing it all. Shadows, watch them crawl. Learning from my pain. Baby, watch it burn, sent into isolation. Oh, watch it burn, ain't got no hesitation. Oh, watch it burn, we're falling higher. Oh, 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 oh. I guess your dark intentions, convolution, never before. I fight with skeletons, adrenaline, conviction, and war. Terror is near, I will shatter you all. Baby, watch it burn, sent into isolation. Oh, watch it burn, ain't got no hesitation. Oh, watch it. Menakjubkan, sayangnya kau masih belum bisa mengalahkanku. Kau benar, penampilanku ini memang tidak cocok. Justru agar terlihat lemah. Lepaskan aku! Simpan saja suaramu itu. Nanti habis loh kalau teriak dulu. Oh, makasih atas sarannya. Gak butuh. Bebas. Aku dulu juga seorang manusia, sama sepertimu. Namaku Angel. Aku adalah seorang cendekiawan yang dan tidak sepertimu. Aku kalau jadi kamu pasti akan nyerah sih. Ya berarti itu gak gigih dong. Gimana sih? Aku punya teman-teman seperjuanganku dan Santana tak pernah menjawabku. Aku melangkahkan kakiku pada sang nihil, menerima api yang mengalir begitu indah dalam tubuhku. Dan seperti sekarang, menjadi Abyss Lecter, the Venomous Flag. Aku bertarung dengan para Abyss lainnya. Dan pada dasarnya aku memang orang yang senang akan pengetahuan. Aku haus akan segalanya. Sampai benang menemukanku pada neraka di dunia. Mare Jifari. Aku dengan mudah menaklukkan dan membantai segalanya. Memanipulasi ruang dan waktu. Dan orang-orang sekarang memanggilku sebagai Lava Walker. Cendekia lautan api Mare Jifari. Gak nanya! Oh, kamu datang lagi. Ini punya Molani kan? Yep. 3 lawan 1. Main curang ya? Salah. 5 lawan 1. I feel the pain and anger, wicked monster losing control. I'm ready for a battle, wake a shadow, blood on my soul. Burning it all, heavens let them fall. Days of bitter ashes, little plastic crumbling away. They guns of broken faces, devil racing, searching for fate. Crushing it all, shadows watch them crawl. Begini. Ada apa, Kak? Setelah begitu juga pada dengan silonet sekarang sudah bisa digunakan. Harus ngapain? Apa yang apa dari perencanaan? Kamu harus tunggu sampai Abyss Lecter tidak menyadari keberadaan kamu. Lalu kamu harus sebutkan kalimat. We unite as one, baptized by the third fire, bearing an ancient blessing, knowing true powers and accepting the reign of the embrace the transcendent flame forever. Apa? Dokter, biar aku yang urus. Kalian cuma bertiga. Aku bakal menang dari kalian semua. Diam, Bang! I feel the pain and anger.
We unite as one. The past will turn fire, staring investing, knowing true power, and accepting fate of devotion. We embrace transcendent silence. Punaan! Oh, apa lagi? Kamu udah beri salam sama temenmu itu yang bilang awal. Baby, watch it burn into isolation. Oh, watch it burn, ain't got no hesitation. Oh, watch it burn, we're falling higher. Oh, 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 oh. I can see dark intentions, convolution, never before. I fight with skeletons, adrenaline, conviction, and war. Terror, terror is near. I will shatter you all. Baby, watch it burn into isolation. Oh, watch it burn, ain't got no hesitation. Oh, watch it burn, we're falling higher. Oh, 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 oh. Watch it burn. Watch it burn. Watch it burn. Watch Dan kemenangan pun dapat mereka raih dengan jerih payah oleh jemari mereka. Tentu para Abyss yang lain masih berkeliaran. Namun dengan kematian Abyss Lector, yakni pemimpin mereka, Natlan pun dapat kembali membangun tumpuan negaranya yang sudah rapuh dengan waktu yang terus berdetik. Lumi diberkati oleh penduduk Natlan dan dapat melanjutkan perjalanannya. Kenangan-kenangan di atas langit yang biru itu akan tetap menyinari tanah ini. Matahari memang tidak selamanya menemani mereka, namun warna itu akan terus berkobar di atas benang takdir.